Drama ini bercerita tentang betapa hebat, sibuk, dan rumitnya tenaga medis di luar sana yang mendedikasikan dirinya untuk satu alasan, yaitu untuk menyelamatkan nyawa orang. Hai drama lovers. Sebelum aku ceritakan dramanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe dulu ya. Sarange. Pelayanan darurat di Korea Selatan sedang tidak baik-baik saja. Sudah banyak pasien yang meninggal karena tidak adanya tenaga medis di bidang pusat darurat. Seorang dokter yang dipercayakan untuk urusan itu justru pingsan karena kelelahan bekerja. Akhirnya, Menteri Kesehatan turun tangan untuk menangani masalah tersebut. Dia mengutus seorang dokter ahli di bidang pusat trauma ke rumah sakit Hankook yang bernama Dr. Beck. Tapi sejak kedatangannya, dia sudah membuat geram tenaga-tenaga medis senior di rumah sakit itu. Karena bukannya hadir di acara penyambutan, dia malah sibuk menangani pasien pertamanya. Dr. Beck Gang-hyuk. Dia adalah seorang dokter yang barbar, tapi profesional di bidangnya. Prinsipnya cuma satu, ingin menyelamatkan nyawa pasiennya bagaimanapun caranya. Hal tersebut dikarenakan dia terinspirasi oleh seorang dokter juga yang pernah menyelamatkan nyawa ayahnya meskipun waktu itu tidak berhasil. Dr. Beck memiliki sifat yang unik, yaitu suka memberikan julukan kepada orang yang dijumpainya tergantung kesan pertamanya. Karena katanya dia hanya memanggil nama orang bagi orang-orang yang penting menurutnya. Dokter pertama yang mendapat julukan pertamanya adalah Yang Jae-woong, seorang dokter ahli bedah di bagian anus. Ya, kalian bisa tebaklah apa julukan yang diberikan kepadanya. Meskipun julukan yang diberikan terdengar tidak bagus, tapi Dokter Yang Jae-woong adalah orang pertama yang diangkat menjadi rekan setim Dr. Beck karena kesigapannya dalam berlari. Selanjutnya, orang kedua yang mendapat julukan adalah seorang suster yang bernama Chong Ja-mi. Karena dia berkelahi dengan Dr. Beck di hari pertamanya. Saat itu Dr. Beck ingin mengunjungi pasien pertamanya, namun dilarang keras oleh suster Chong Ja-mi. Sehingga julukan yang diberikan untuknya adalah Suster Preman. Dan yang terakhir adalah Dr. Park Gyeong-won. Dia adalah seorang ahli anestesi yang masih praktek di rumah sakit tersebut, tapi merupakan orang pertama yang namanya dipanggil oleh Dr. Beck tanpa julukan apapun. Alasannya karena Dr. Beck terkesan saat dia membantunya di operasi pertamanya. Nah, keempat orang inilah yang berkolaborasi bersama, rela menentang aturan rumah sakit, nggak peduli dengan keselamatan mereka, karena yang menjadi prioritas pertama mereka adalah menyelamatkan nyawa orang. Sejak Dr. Beck bekerja di rumah sakit Hankook, dia mengalami banyak hambatan, diantaranya dilarang menggunakan helikopter untuk menangani pasien, serta dituduh malpraktik karena melakukan operasi dengan peralatan yang tidak masuk akal. Semua halangan ini dipelopori oleh 3 orang ini karena mereka khawatir pusat trauma akan menghabiskan banyak uang gara-gara hal tersebut. Hingga suatu hari, putri dari salah satu ketiga orang itu mengalami kecelakaan di mana hidup dan matinya berada di tangan Tuhan dengan perantara Dr. Beck. Untungnya, Dr. Beck berhasil menyelamatkannya sehingga satu musuh Dr. Beck berkurang. Sejak saat itu, dia menjadi orang yang pro kepada Dr. Beck dan bahkan rela mengambil tanggung jawab Dr. Beck di pusat trauma saat Dr. Beck dan timnya diutus ke Sudan Selatan. Selain itu, masih ada banyak scene-scene terbaik menurutku. Seperti saat Dr. Park Gyeong-won yang menjadi spy musuh Dr. Beck, Suster Ja-mi yang berusaha mati-matian menyelamatkan nyawa kapten, alasan Dr. Beck menjadi seorang dokter, dan untuk pertama kalinya Dr. Yang Jae-woong dipanggil namanya oleh Dr. Beck. Bagi kalian yang belum menonton dramanya The Trauma Code Heroes on Call, kalian wajib nonton karena dramanya sangat bagus.